Halo semua, kembali lagi di channel Zain Isika Official Stories. Dalam cerita Penjara Hati Sang Mafia, aku mau input sama kalian yang belum baca part-part awal dari cerita Restu dan Ratu bisa langsung ke Wattpad Zain Isika seperti yang ada di sini. Bab yang tidak ada di mana-mana insya Allah akan ada di ebook. Kemarin sempat tayang di channel YouTube ini tapi terpaksa dihapus demi kepentingan monetisasi. Di Wattpad kalian juga bisa baca karya-karya Zain Isika yang lainnya ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support dan selalu menunggu kelanjutan cerita di channel ini. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan lonceng. Kita sampai di ketinggian part ke-48, masa lalu Restu yang terkuak tanpa sengaja. Bos, suara ketukan di pintu disusul kehadiran seorang ajudan berpakaian hitam menyela interaksi Restu dan Ratu. Wanita itu langsung mengambil kesempatan untuk undur diri dan pergi. Punggung Ratu yang menjauh ditatap Restu dengan sorot penuh arti. Gadis itu melangkah ke dapur dan tak menemukan Lee. Ratu berbalik ke ruang keluarga dan matanya menangkap Restu bersama dua ajudan berjalan tegas menuju ke teras. Tak lama, sosok suaminya itu hadir lagi ke hadapannya sambil berpesan, "Tetap dipilah, jangan mengulang aksi melarikan diri seperti malam itu jika masih ingin hidup. Mengerti?" Tatapan Restu menajam syarat akan ketegasan. Ratu tergugu sejenak dan mengangguk setuju. "Tapi kamu mau kemana?" "Bukannya belum pulih benar?" cegah Ratu yang sejujurnya khawatir. "Tak semuanya perlu kau tahu. Patuhi saja apa kataku." Restu berbalik tak acuh meninggalkan Ratu yang termangu di tempatnya. Ya, seorang tahanan harus ikut apa kata tuannya. Oh Allah, gadis itu menggeleng lelah. Matanya mengikuti arah kepergian punggung Restu sampai berbelok dan menghilang di balik tembok. Ketika mobil hitam di luar membawa tubuh itu pergi, Ratu masih termangu menatap sendu keluar jendela kaca. "Kamu harus terbiasa, Ratu." "Ya, aku mulai terbiasa dengan kondisi gila ini." Gadis itu menghela napas lelah, kembali seolah membodohi diri sendiri. Ingatannya kembali mengingat pertengkaran dengan Restu. Ia melarikan diri, diculik, diberi minuman laknat sampai terselamatkan oleh tangan Restu, meski akhirnya hasrat itu bermuara dalam pelukan bos mafia itu. Ludah kental tertelan berat di kerongkongan Ratu, betapa semua ini membebatnya dengan hebat. Namun, sisi lain muncul, mengingat bagaimana gigihnya pria dingin itu mengejar pelaku. Entah itu demi apa, atau sebenarnya orang itu adalah musuh si pokok pisang ini. Lalu, aku yang jadi mainan mereka? Gumam Ratu lagi-lagi menghela napas berat. Segalanya masih abu-abu bagi Ratu. Semua, ya, termasuk nasibnya di sini sekarang. Sedang bergumul dengan pikiran-pikirannya sendiri, suara panggilan menyebut nama Lee dari arah dapur mengusik telinga Ratu. Wanita itu langsung menuju ke sana dan menemukan seorang remaja berusia yang menurut Ratu sekitar 15 tahunan. Hei, apa Anda melihat Lee?" tanya pemuda dengan jaket woody itu. Ikal rambutnya bergoyang saat ia seka dengan tangan demi menepis beberapa helai daun yang menempel di sana. "Tadi ada di sini, tapi sekarang entah kemana. Di belakang mungkin," ucap Ratu membulatkan bola mata seolah bertanya apa anak itu tak melihatnya saat ia kesini. "Nggak ada." "Tadi kamu masuk dari mana?" tanya Ratu. "Pintu." "Terus kenapa rambutmu kotor begitu?" "Aku baru saja bersembunyi di tumpukan daun teh." Pemuda itu tergelak. "Kamu siapa?" tanyanya santai. "Aku perawat Oma Padma." Ratu mengangguk pelan dengan yakin saat mengucapkan itu. "Oma Padma? Oh, dari rumah Edward." Pemuda itu melempar sebutir anggur dari keranjang di meja ke mulutnya dengan senang.
Sesaat kemudian terhenyak kaget sampai kakinya yang tadi bertengger di kursi langsung berdiri. Anda berarti datang bersama Tuan Muda, ucapnya Riku. Ratu ikut terhenyak lucu melihat sikap remaja lelaki itu sebelum mengangguk pelan. Iya, kali ini ia yang meringis ragu-ragu. Maaf, saya pikir Tuan Muda ada di villa sebelah, jadi saya pikir Anda tamu dari tetangga sebelah. Tak apa, santai saja. Ratu tergelak melihat anak ini mengingatkannya pada Rona. Nama kamu siapa? Ratu ikut duduk di meja makan. Arsen, jawab pemuda itu. Arsen. Kepala Ratu mengangguk kecil diikuti mata yang terangkat menatap aneh pada Arsen yang sedang berdiri salah tingkah. Duduk saja Arsen, kenapa berubah formal begitu? Aku rasa itu bukan gayamu. Ratu tergelak kecil seraya mencomot satu anggur untuk ia masukkan ke mulutnya. Makasih Non, sekali lagi maaf. Pemuda itu membungkuk sopan. Tak apa Arsen, duduklah lagi, kita tunggu Li. Kamu suka anggur? Mata pria itu berbinar. Ayo duduk, aku tak makan orang. Kalimat Ratu mengundang tawa Arsen yang ikut mengambil duduk di meja makan. Bagaimana Non tahu formal bukan gaya saya? Tanya Arsen antusias. Gayamu berpakaian, menyibak rambut, juga gestur badan. Ratu membulatkan bola mata padahal ia sedang menebak, membuat Arsen tergelak. Lagi pula, seumuranmu memang sukanya begitu kan? Berapa usiamu? Tanya Ratu. Bulan depan 17 tahun Non. Seumuran adikku kalau gitu. Non punya adik? Tanya Arsen. Masih SMA. Arsen mengangguk mengerti. Pantesan. Remaja berkulit hitam manis itu bangkit ke minibar. Non mau teh? Tanya Arsen yang sedang membuka lemari gantung untuk mengambil gelas. Boleh, jawab Ratu riang. Tak lama, 2 gelas teh tersaji di meja. Terima kasih. Ratu meneguk teh yang diberi Arsen. Tehnya khas, ucap Ratu memuji rasa teh yang diminumnya. Ya, ini teh produksi sendiri dari kebun teh di sini. Arsen yang sudah duduk menjelaskan. Wow, berarti punya merek sendiri? Tanya Ratu penasaran. Iya, teh kebun ini juga diekspor ke berbagai negara kalau aku tidak salah. Wow, benarkah? Mereknya apa? Tanya Ratu lagi. Lipton Healthy. Arsen menatap Ratu sekilas. Aku baru dengar. Alis Ratu terangkat aneh. Oh ya? Ini merek terkenal malah, kata Arsen. Iya, aku saja yang tak kenal. Maklumlah, biasanya minum teh kalangan rakyat jelata yang murah meriah. Ratu tergelak lepas membuat Arsen ikut terbahak dan makin merasa Ratu tak seperti kebanyakan orang di rumah Edward. Kamu masih sekolah Arsen? Tanya Ratu. Kalau siang aku bekerja di sini, jawab Arsen cool. Oh, kamu memang tinggal di sini? Maksudku orang tuamu memang tinggal di sekitar sini? Tanya Ratu. Aku di sini, tapi orang tuaku di rumah Edward, jawab Arsen percaya diri. Benarkah? Siapa? Tanya Ratu tak punya tebakan satu nama pun. Arsen tersenyum kecil seraya mengangkat mata ke arah Ratu. Esther. Esther adalah ibuku. Esther? Mata Ratu membeliak sejenak lalu mengecil setelahnya. Oh, aku tak menduganya. Kenapa? Apa aku tidak mirip dengannya? Tanya Arsen. Oh, bukan begitu. Ratu tergelak tak enak. Hanya saja otakku tak pernah terbetik kalau Esther itu punya putra. Kedua insan itu malah tergelak bersama. Jadi, Ratu menjeda. Tuan Muda mengurus semua keperluanku dan membuatku tinggal di sini, kata Arsen penuh percaya diri.
Oh, begitu. Dia menyekolahkanku. Sepulang sekolah, aku bekerja di sini. Dari situ, aku mendapatkan uang saku. Terang Arsen lagi. Suara pintu menceplak dari arah belakang mencegah perbincangan mereka. Arsen, kapan kamu di sini? Suara Lee responsif. Sejak tadi. Lee dari mana? Tanya Arsen santai. Aku dari kebun belakang mengambil sayuran dari Darman. Jawab wanita yang sedang menaruh keranjang di minibar itu. Apa kau membuat ulah? Suara Lee mulai naik. Enggak. Pemuda berambut ikal itu membela diri. Benarkah? Mata Lee melebar tajam. Iya Lee, aku cuma berkunjung. Rupanya malah bertemu Non Ratu. Kami baru berkenalan. Oh, kalian sudah berkenalan? Non Ratu, maafkan kalau anak ini kurang sopan ya. Tatapan Lee ke arah Ratu dengan mimik wajah tak enak. Tak apa Lee. Kekehan jenaka mengikuti suara dari mulut Ratu. Non Ratu? Oh, jadi namanya Non... Bukannya kau bilang sudah berkenalan? So akrab. Arsen mengaduh konyol karena tepukan keras dari Lee di pundaknya. Adegan itu membuat Ratu terkekeh melihat interaksi dua orang di depannya ini. Serius nama Non Ratu? Tanya Arsen lagi tak percaya sambil mengaduh karena Lee mengeplak kepalanya kali ini. Aduh Lee, sakit. Iya, namaku Ratu. Perawat Padma itu tergelak lagi. Ratu saja Non? Tanya Arsen penasaran. Arsen, jaga sikap. Mau tahu saja. Suara Lee menghardik tegas tapi malah terkesan jenaka diikuti tawa Ratu. Dengan santai, gadis berambut panjang itu menjawab. Ratu Mona Lia. Isli, Non Ratu aja gak keberatan. Mulut Arsen mengerucut protes. Biasa dipanggil Non Ratu ya? Tatar pemuda itu lagi. Ratu saja, nggak biasa pakai Non, jawab Ratu yakin. Iya, tapi kan memang harus begitu. Tekan Lee menegaskan. Kalau dipanggil Non Mona boleh. Biar beda dengan yang lain, seru Arsen percaya diri diikuti tepukan selanjutnya dari Lee di kepalanya. Mona? Dahi Ratu terangkat kaget, ingatannya terbang pada Rona. Bagaimana pula sikap Arsen ini bisa mirip Rona? Gadis itu kembali melanjutkan dengan ringisan tipis di wajahnya. Ya, bolehlah, asal bukan monyet aja. Jawab Ratu tenang. Remaja beranjak dewasa itu tergelak diikuti tepukan keras dari Lee. Ya enggak dong, mana berani aku. Mata Arsen membeliak lucu. Awas kamu kalau berani, tekan Lee melotot galak. Mereka sempat berbincang lagi sampai akhirnya Arsen undur diri untuk ke pila sebelah. Memangnya ada berapa pila di sini? Tanya Ratu penasaran. Ada 3 Non. Dekat dari sini, pila tempat para penjaga. Aku seringnya di situ. Satu lagi agak jauh di seberang kebun teh ini, pila khusus untuk tuan muda. Makanya tadi saya pikir Non Tamuli, jawab Arsen lepas. Arsen, sudah, sana pergi. Perintah Lee cepat, seolah tak ingin membuat pemuda itu bicara lebih banyak lagi. Aku pamit ya. Tubuh Arsen menghilang setelah cemberut dan membuka pintu belakang dekat minibar. Tuan muda mau makan di dapur atau mau saya antar ke kamar, Non? Tanya Lee, mengalihkan perbincangan. Tuan mudanya aja pergi tadi. Bahu Ratu terangkat ekspresif. Loh, sudah lama? Tanya Lee. Lumayan sih. Ya sudah, nanti Non makan duluan saja. Dan Restu mungkin saja lama kan?
ucap Li seakan tahu benar kebiasaan tuan muda itu. Iya. Sampai matahari tak tampak lagi, Restu memang belum kembali. Usai isya, Ratu istirahat di kamar dan tertidur sampai tak sadar pemuda itu membuka pintu dan masuk sambil menatap Ratu yang terpejam di sofa. Lelaki dingin itu mendekat, lantas menarik selimut agar menutupi tubuh Ratu sampai ke leher. Harum kamar ini karena keberadaan Ratu membuat efek tenang di saraf-saraf Restu yang tegang karena masalah yang ia hadapi. Ia sengaja memerintahkan ajudan mengambil barang keperluan Ratu saat dipila kemarin. Netra Restu masih terkesan dingin, tapi kali ini syarat arti. Sampai akhirnya suatu dorongan mengajak pria itu mengelus sebagian rambut yang tersampir di kening Ratu. Diam-diam mencuri satu kecupan di bibir istrinya. Sesaat kemudian, Restu tergagap gugup seraya menegakkan badan dan pergi secepatnya. Saat subuh tiba, Ratu terhenyak dan bangun lantas menemukan Restu sudah ada di kasur. Usai mandi dan sholat, Ratu kembali ke kamar lantas menemukan suaminya sudah segar dan berganti pakaian. Maaf ya, tadi malam aku nggak tahu kamu pulang. Harusnya aku mengecek lukanya. Gimana hari ini? Sudah baikan? Tanya Ratu hati-hati saat melihat Restu mengangkat bagian bawah ke meja untuk melihat lukanya. Sudah, tak apa. Tolong, pinta Restu agar Ratu memeriksa luka dan membersihkannya. Dengan sabar, gadis itu membersihkan luka suaminya. Sudah mulai mengering, obatnya juga diminum ya. Restu tak menjawab selain hanya dengan sorot gelap ke arah Ratu yang sejak tadi terpancang di matanya. Sarapan sekarang? Tanya Ratu menutupi gugup. Ya, aku pergi lagi setelah itu. Kamu tetap di sini. Aku ngapain di sini? Tanya gadis itu. Kamu boleh main sampai ke halaman depan. Minta temani Li. Nanti ada ajudan juga yang berjaga. Memangnya kamu sudah pulih benar? Belum kan? Ada pekerjaan yang sudah menunggu. Kalimat Restu membuat Ratu menghela napas lelah. Atau aku kembali saja ke rumah. Grandma gimana? Ratu, aku gak suka mengulang instruksi. Nada suara Restu mulai menukik. Ratu terdiam dan tak ingin berdebat walau sebenarnya dia ingin bicara lagi. Perbincangan itu berlalu setelah Restu mengenakan jas dan melangkah seraya menatap dingin ke arah Ratu yang menunggu. Ratu tak perlu terkejut dengan sikap kejam pria ini. Ya, dia sudah terbiasa. Mereka berdua sarapan dengan diam ditemani Li. Usai sarapan, Restu bangkit setelah mengelap mulut dengan tisu dan pamit pada Ratu. Tuan muda sepertinya sedang banyak masalah. Lirih Li seraya menatapi punggung sang tuan muda yang menjauh. Aku rasa begitu, Li. Ratu menghela napas lelah. Kemarin sebelum kesini, apa yang terjadi? Wanita parubaya itu menatap Ratu dengan rasa penasaran yang besar. Aku sempat diculik dan Restu menyelamatkanku. Jawab Ratu pelan. Diculik? Kelopak mata Li melebar diikuti anggukan Ratu. Li, mau nggak habis ini kita lihat pemandangan di sini? Aku bosen. Tadi tuan muda sudah izinin, ada 2 ajudan juga yang berjaga katanya. Hai Li. Pagi Non Mona. Suara pintu menjeplak diikuti sapaan Arsen menginstruksi percakapan 2 wanita di dapur villa itu. Hei anak nakal, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak sekolah? Pertanyaan Li lebih mirip pernyataan bermuatan kemarahan. Aku kurang sehat, Li. Lagi pula, ini hari Sabtu. Seringnya nggak belajar. Ngapain ke sekolah? Mending aku cari duit. Mulut Arsen manyun percaya diri diikuti helaan napas berat dari wanita parubaya itu. Tuan muda dan Non Mona sudah sarapan. Aku boleh sarapan di sini? Menu di sebelah kurang menggugah. Ucap Arsen seraya mengambil duduk di meja makan. Li ingin melarang tapi Ratu sudah bicara lebih dulu. Biarkan Li. Istri Restu itu mengangguk tanda memohon pada Li. Tuh,
Istri bos izinin. Kalau tuan muda di sini pasti juga diizinin. Biasa juga gitu. Anak remaja itu tetap mencerocos percaya diri, diikuti gelengan lelah dari Lee. Ya sudah, nanti selesai makan kamu bereskan. Lee mau jalan pagi dulu sama Non Ratu. Kemana? Tanya anak itu. Ke depan. Oke. Dua wanita berbeda usia itu melangkah pergi meninggalkan Arsen yang sedang menikmati sarapan. Senyum Ratu mengembang saat melihat matahari terpancar di ujung cakrawala. Udara sejuk menyapa, hamparan kebun teh nan luas terbentang bagai permadani tak berujung. Ya Allah, damai banget di sini, ucap Ratu seraya menghirup udara bersih untuk paru-parunya. Ya, karena itu saya betah di sini. Senyum Lee terkembang. Dan Restu sering kesini, Lee? Tanya Ratu penasaran. Gak tentu sih, kapan dia mau dan perlu, ya dia datang, jawab Lee diikuti anggukan Ratu. Gadis itu mengedar pandang ke sekitar dengan tatapan mengilat. Wah, itu kelinci, Lee? Tanya Ratu antusias saat melihat beberapa ekor kelinci di bawah bukit, tak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Iya, peliharaan di sini. Darman yang rawat. Aku boleh ke situ ya? Ratu turun setelah mendapat anggukan dari Lee. Saat Ratu sedang bercengkrama dengan makhluk berburu halus di kaki bukit itu, suara Arsen terdengar. Lee, dicari Pak Darman tuh. Anak lelaki itu kini terlihat di atas bukit menatap Ratu dengan tawa riang. Tak lama ia juga turun sementara Lee masuk ke villa. Suka kelinci Non Mona? Sapanya bersahabat. Suka, gemes aja kutu liatnya, ucap Ratu antusias seraya mengelus bulu seekor kelinci yang kini berada di dekapannya. Arsen terkekeh, hangat seraya mengambil duduk di kursi taman berbahan kayu di situ. Dan Restu juga suka? Hah? Masa? Ratu tergelak, merasa tak menyangka pria sangar itu menyukai kelinci yang imut dan lucu begini. Ya, berbanding terbalik sekali dengan karakter pria dingin itu, bukan? Iya, kelinci ini ya dia yang taruh untuk dirawat di sini. Dia sering ke sini, tanya Ratu menoleh pada Arsen. Ya, nggak tentu sih. Pemuda itu memicing saat cahaya matahari menyilaukan matanya. Kamu nggak sehat, kenapa keliaran? Alis Ratu berkerut saat mengatakan itu. Ngapain di kamar terus? Makin sakit badanku Non. Arsen tergelak sumbang. Lagian, mending aku cari duit. Kayak dan Restu tuh. Sekolahnya dulu juga gak rajin-rajin amat. Tapi sukses kayak sekarang. Ya Tuhan Arsen, usaha dulu dong. Nasib orang gak semuanya sama. Protes Ratu tak setuju. Tetap aja, cuma Sabtu doang kok aku jarang masuk sekolah. Mending cari duit. Pemuda itu berseru, memegang argumentasinya. Begini nih, kalau anak remaja sudah tahu cari duit, anggap remeh sama menuntut ilmu. Dikira masa depannya sebatas pekerjaannya sekarang. Memangnya kamu ngapain kalau nggak sekolah? Tata Ratu seolah bersikap pada Rona. Bantu-bantu di pabrik teh, nanti dapat uang. Dibayar per hari sama mandor di situ. Selain itu, aku juga dapat uang saku bulanan dari Den Restu. Nah, tuh, udah dapat uang saku, masih belum cukup. Lagian, kalian sering ketemu? Tanya Ratu penasaran. Sering sih, enggak. Tapi ya bisa dibilang kami itu cukup dekat. Kepala Arsen mengangguk-angguk kecil. Maksudnya? Seperti adik kakak. Imbu Arsen terbahak. Non pacaran sama Den Restu? Sorot mata pemuda itu menerawang bagai ikut bertanya. Aku? Enggak. Ratu menggeleng. Jadi kok bisa menikah? Pertanyaan Arsen membuat Ratu punya kesimpulan sendiri. Jika Arsen tak tahu bagaimana ceritanya, artinya anak ini tak ikut tercemplung dalam mafia bawah tanah. Panjang ceritanya Arsen. Pandangan Ratu terlempar pada hamparan kebun teh bersama napas berat. Sepanjang apa sih? Anak itu mengerutkan dahi seolah protes dan masih ingin tahu.
Gak semua boleh kamu tahu. Aku deket loh sama tuan muda. Ayo cerita sedikit aja, bujuk Arsen dengan rasa penasaran. Non Mona ragu. Aku juga tahu kok profesinya di balik direktur Ekindong Group. Mata Ratu terangkat lekat ke arah Arsen karena ungkapan itu. Kamu jangan bilang kalau kamu juga ikut komplotan mereka. Tebak Ratu bersamaan dengan Arsen yang terhenyak kikuk. Aduh, mampus gue. Umpan remaja itu lirih tiba-tiba, seakan membodohi diri sendiri karena terlalu banyak cerita. Tahu kan siapa Den Restui? Aku tahu. Mata Ratu kini menatap ke arah Arsen dengan yakin yang langsung membuat pemuda itu lega. Kalau tadi itu aku kelepasan, bisa mampus gue dimarahi Den Restu. Arsen mengembus takut. Sudah lama kamu ikut mereka? Tanya Ratu yang dijawab Arsen hanya dengan senyum syarat makna. Bagaimana ceritanya, Restu? Sampai anak muda sepertimu juga ikut terjeblos dalam lorong gelap itu, Arsen. Lirih Ratu menghela napas berat seraya menggeleng kepala. Aku nggak terlalu jauh sih. Cuma ya aku tahu. Aku bukan anak kecil lagi, Non Mona. Lagi-lagi Arsen terkekeh percaya diri. Desau angin menjeda perbincangan mereka untuk sesaat. Tiba-tiba Arsen kembali berkata dengan suara yang berat. Lagian, kalau disama-samain, aku tuh nggak jauh beda sama Den Restu kok. Bedanya, dia terlahir dari keluarga kaya. Kalau aku enggak. Gelak sumbang sedikit keluar dari mulut pemuda itu. Maksud kamu? Netra belok Ratu melirik tajam ke arah pemuda yang duduk dengan percaya diri di hadapannya. Keadaan, tuntutan yang memaksa kita melakukan. Dalam keadaan terdesak, apapun bisa kita lakukan demi melindungi dan menyelamatkan diri. Atau orang yang kita sayangi, bukan? Tukas Arsen syarat makna. Kalimat itu sempat membuat Ratu tercenung sesaat. Merasa kalimat Arsen pernah ia rasakan. Lalu, tanya Ratu. Ya gitu, demi mempertahankan dan melindungi martabat, kehormatan diri, dan orang yang kita sayangi, kita bisa melakukan hal-hal di luar nalar, bukan? Kalimat Arsen terkesan menekankan. Pemuda itu mengangguk yakin seraya melirik Ratu yang ikut melirik pemuda itu syarat arti. Memangnya kamu... Aku hampir dipenjara karena menyerang orang yang melukai ibuku. Tukas Arsen dingin. Hampir sama dengan Den Restu yang membunuh pelaku karena membunuh ibunya. Ungkapan terakhir Arsen membangkitkan keterkejutan di jantung Ratu sampai kali ini memompa lebih keras. Kelopak matanya melebar sesaat dan bergerak-gerak tak percaya. Maksud kamu? Jadi, Bu Isyana meninggal karena... Pertanyaan Ratu tak mampu ia selesaikan, tapi Arsen bagai sudah tahu maksud kalimat itu berakhir dengan apa. Mana pelaku adalah orang terdekat Dan Restu pula. Tuan muda yang dulunya bocah manusia biasa, serta-merta berubah jadi serigala jantan. Kekehan sumbang mengikuti kalimat Arsen. Seperti mutan di film-film aja ya. Arsen tergelak konyol untuk kalimatnya sendiri. Lalu, Restu di penjara? Pertanyaan Ratu dijawab dengan gelengan aneh dari Arsen. Pemuda itu mulai berdebar. Apa jangan-jangan nona muda ini tidak tahu? Enggak. Jadi kenapa dia bisa jadi bos mafia? Apa setelah kejadian itu? Atau gimana? Tata Ratu lagi makin penasaran. Pemuda itu meringis sekilas merasa kali ini dia pasti sudah kelepasan. Mampus gue. Jadi istri bos nggak tahu. Mana gue tahu istri tuan muda bisa-bisanya nggak tahu seluk-beluk suaminya sendiri. Diri Arsen kecut di hati. Ia tak berani menjawab apapun lagi. Mimik wajahnya kini mulai bingung mencari kesempatan untuk tidak perlu menjawab. Arsen! Li! Ya, suara Li mendekat. Ayo sana temui Darman. Kamu mau kerja kan? Ucap Li memerintahkan anak itu pergi. Iya.
Arsen bangkit. "Non Mona, aku permisi dulu." Pemuda itu berlari meninggalkan ratu yang tercenung bersama rasa keingintahuannya yang kian bangkit. Kelopak matanya bergerak-gerak samar dengan otak dipenuhi puluhan tanya yang kini kian berjejalan di kepala. Bersambung, kira-kira bagaimana dulu Restu? Ikuti terus ya, pastikan kalian sudah tekan subscribe dan lonceng. Terima kasih semua, sehat selalu, see you!